Oke, nih kalau pengenceran tadi ya kalian memasukkan garam ke air di mana garamnya itu 1 sendok larutan gitu ya. Ya 1 sendok garam gitu. Airnya itu hanya 50 mili. Kalau diencerkan itu artinya diapakan? Ditambahkan garamnya atau ditambahkan airnya? Air. Tambah air. Tambahkan air. Nah, terhadap keasinan larutan garamnya jauh lebih asin atau malah lebih hambar? Hambar. Lebih hambar. Berarti dengan adanya pengenceran atau dengan penambahan air itu akan menyebabkan konsentrasinya menurun gitu kan? Mengurang. Ya. Berkurang gitu. Oke, terus kalau ini untuk menghitung konsentrasi bila ini volume larutannya berbeda. Oke, enggak usah dah, langsung sini. Tadi ada molaritas, sekarang ada molalitas. Nah, ini kalau misalnya di buku-buku paket atau di mana saja itu biasanya dilambangkan dengan M kecil gitu ya. Kalau molaritas tadi M besar. Nah, tapi Bu Nisa khawatir kalian itu akan susah membedakan dengan M-nya massa. Nah, oleh karena itu lebih aman molalitas itu dilambangkan dengan CM kecil gitu. Nah, ini molalitas ya maksudnya. Molalitas. Nah, jadi ini mirip dengan rumusnya molaritas, tapi bedanya ini adalah mol zat terlarut per ini adalah massa dari pelarut. Kalau tadi kan volume larutan, molaritas ya. Ini volume larutan. Kalau molalitas itu adalah massa dari pelarutnya. 1000 gram atau 1 kilo gitu ya. Nah, ini maksudnya 1000 gram. Oke. Nah, kalian harus bisa membedakan antara molalitas. Terus ini ada fraksi mol. XT sama XP. Berarti kalau T terlarut, P-nya adalah pelarut gitu ya. N-nya dia dibagi N total gitu. Di mana XT ditambah XP sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bisa? Bisa. Oke, untuk yang contoh sudah bisa ya? Nah, oke, ini untuk yang kegiatan Ayo Berlatih KB1. Bisa semua ini? Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Sudah mengerjakan semua, tah? Mengumpulkan semua? Untuk yang IPA 2 soalnya. Sudah. Sudah selesai semua ya? Berarti sudah tidak ada masalah ya dengan DE ini ya. Yang DE sama ini kan memang tidak wajib untuk dikerjakan. Tapi kalau misalnya mau mencoba, silahkan. Gitu. Udah ini ya, berarti kita loncat. Nah, nomor 2 bisa? Ada yang tidak bisa, silahkan tanya. Nomor 2, nomor 3 tidak ada masalah, berarti ya. Oke, kalau gitu kita ke sini. Ini, kegiatan belajar 2. Sifat koligatif larutan. Kok normal gitu ya? Oke, kalian tahu sifat koligatif larutan. Ini kan asal katanya dari kolega. Kolega, apa itu kolega? Kolega apa? Bisa kerabat gitu kan, bisa kawan gitu ya. Nah, ini sifat koligatif larutan itu yang jadi sifat ini itu hanya bergantung pada jumlah jenisnya, tidak maksudnya misalnya kalian mencampurkan dimasukkan air gimana? Atau lewat komentar silakan kalau kesulitan itu.
Yes. Rasanya asin gitu kan? Oke, kalau misalnya gula sekarang. Gula berarti manis gitu kan? Nah, berarti kan sifatnya di sini rasanya berbeda gitu kan ya? Nah, berarti kan ini dipengaruhi sama jenisnya zat terlarut. Nah, tapi ada juga yang sifat yang tidak akan dipengaruhi sama jenisnya, hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, sifat yang seperti itu dinamakan sifat koligatif larutan. Ada 4 macam, yaitu ini penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Oke, kita ke sini ya, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Saya coba lihat ini. Oke. Terlihat ya ini ya, ada 3 tabung, ada 3 gelas reaksi A, B, C. Nah, di sini A ini adalah larutan ini, yang B itu adalah sukrosa encer, maksudnya gula encer, dan ini adalah gula yang jauh lebih pekat, artinya kan jumlah gulanya jauh lebih banyak. Nah, kalau dibiarkan cukup lama, ternyata yang A ini bagaimana? Habis kan ya? Habis, ini tidak ada sisa sama sekali. Sedangkan yang B di sini masih ada sisa sedikit. Yang tadi B ini masih sama sukrosa encer. Sedangkan yang C malah banyak gitu. Nah, ini artinya kan setiap zat itu pasti akan menguap gitu loh. Jadi kalau misalnya air murni jauh lebih cepat. Tapi kalau ditambahkan zat terlarut, maka dia akan kesulitan untuk menguap. Nah, tapi kalau zat terlarutnya jauh lebih banyak lagi, berarti tambah sukar untuk menguap. Oke, tadi Maulidi mau tanya, raise hand. Silakan dinyalakan mic-nya. Jadi Bu Nisa enggak ngomong sendiri, enggak enak gitu loh. Kalau dinyalakan kalian itu berpengaruh ke sinyal, iya. Halo, silakan Kalau dinyalakan anak-anak rame, Bu, suaranya Bu Nisa pas nggak kedengeran. Oh gitu. Enaknya gimana ya, biar interaktif gitu Bu Nisa pengennya. Atau anak-anaknya di tempat yang... Bu Nisa mau tanya. Ah, ya wes, langsung yuk, tanya apa? Jadi ini dipengaruhi sama partikel dari zat terlarutnya. Jumlah partikel gitu. Jadi apapun yang dimasukkan pasti akan sebentar, kalian juga perlu membedakan ini antara yang A sama B dulu. Yang A berarti kan pelarut murni. Yang B sudah ada zat terlarutnya, gitu kan? Nah, antara A sama B yang lebih mudah menguap berarti yang mana? Yang A ya, yang tanpa ada zat terlarut. Nah, berarti dengan demikian, dengan adanya zat terlarut dimasukkan, maka akan mengurangi penguapannya, gitu kan? Nah, makanya dengan adanya zat terlarut itu menyebabkan ini penurunan tekanan uap, gitu. Jadi pasti ada tekanan uapnya itu pasti akan menurun dengan adanya zat terlarut. Gitu. Nah, misalnya ini ada contoh seperti ini. Nah, ini kan uap air jenuh itu berarti airnya saja pelarutnya. Kalau tanpa ada zat larut berarti kan dia bebas akan menguap di permukaan larutannya ini, permukaan zat airnya ini. Nah, tapi kalau misalnya ada zat terlarut di sini, nah berarti kan zat terlarut ini ibaratnya akan membentengi gitu, menghalangi molekul-molekul air ini untuk menguap gitu. Jadi yang sebelah sini, misalnya yang bawah sini mau menguap loh, kepentok sama yang zat larutnya ini. Makanya pasti dengan adanya zat larut akan menyebabkan penurunan tekanan uap, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini ya?
Bisa, Bu. Oke, makanya di sini tadi kan berarti pasti ini ada gini ya, ada P0, ada P. Kalau P0, kalau ada nolnya di sini pasti miliknya pelarut murni. Kalau tidak ada nolnya berarti miliknya larutan. Gitu. Nah, berarti kan di sini bagaimana tadi tekanan uap pelarut murni dibandingkan larutan jauh lebih besar siapa tadi tekanannya? Yang lebih mudah menguap siapa tadi? Yang pelarut murni Murni. atau murni kan ya? Nah, berarti kan ini jauh lebih besar yang P0. Makanya di sini untuk menghitung perubahannya, deltanya, penurunannya itu berapa, makanya P0 dikurangi P. Didahului. Itu. Nah, untuk menghitung delta P itu ini rumusnya. XT punyanya terlarut ya, dikalikan P0. Sedangkan untuk yang P, larutan, berarti XP dikalikan P0, seperti itu. Ya, mudah ya ini. Ini Bu Nisa sampai jam berapa, Rek? 8.50 ya? Masih lama. Oke. Sekarang ke sini, penurunan titik beku sama titik didih kalian. Nah, di sini ada F, ada B. Nah, ini F itu hasilnya dari kata freeze. Berarti membeku. Dengan B ini berarti dari kata boil. Mendidih. Gitu. Oke, kalian kalau misalnya ini Bu Nisa bahas secara bersamaan ya antara titik beku sama titik didih. Soalnya memang nyambung. Oke, kalian pernah membuat itu es teh? Kalau misalnya es teh dimasukkan ke dalam freezer, kira-kira apa ya? Dimasukkan ke freezer beberapa saat gitu, berarti kan ada yang bagian membeku, ada yang masih ada yang encer gitu kan, ada yang gembuk gitu ya. Nah, antara yang sudah Ya. membeku sama yang encer, yang masih gembuk itu, manisan mana? Apakah merata manisnya? Enggak. Akan terasa jauh lebih manis gitu kan? Sedangkan yang membeku duluan, yang sudah membentuk es batu, itu akan terasa lebih hambar gitu ya. Hambar. Bener enggak? Pernah ya? Seperti itu. Nah, Benar-benar. itu artinya berarti kan ini kalau beku berarti kan dinamakan dengan TF ya. Ada TF0 miliknya pelarut murni, ada TF miliknya larutan gitu ya. Nah, kalau air murni itu kan membeku pada suhu 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, makanya dia bisa membeku terlebih dahulu gitu airnya ini. Sedangkan untuk yang TF ini pasti lebih kurang dari 0 derajat Celcius. Bisa dipahami sampai sini? Kan tadi kamu katanya yang jauh lebih membeku duluan itu rasanya jauh lebih hambar. Nah, berarti kan pada suhu sekian sudah bisa membeku. Nah, sedangkan yang masih ada bagian yang gembuk-gembuk itu terasa lebih manis. Berarti kan ada zat larutnya, yaitu gula. Nah, berarti itu kan membutuhkan suhu yang jauh lebih rendah lagi untuk membeku. Kalau itu dimasukkan ke dalam freezernya lebih lama lagi, berarti kan semuanya akan membeku semua. Nah, tapi kan apa ya? Ibaratnya berarti harus jauh lebih rendah lagi suhunya untuk membekukan seluruh bagian dari es teh itu. Nyambung enggak ya? Nah, jadi kalau misalnya digambarkan dalam bentuk grafik, ini adalah miliknya pelarut murni, ini miliknya larutan. Nah, warna lain aja. Ini miliknya larutan. Oke, ini adalah pertemuan 3 fase. Yang di sini itu adalah cair, sini padat, sini gas. Nah, ini adalah titik triple. Pertemuan 3 fase. Nah, tadi
Yang air katanya jauh lebih mudah membeku terlebih dahulu gitu ya. Berarti kan di sini perubahan es ya, padat ke cair. Berarti sini kan? Nah, ini kalau ditarik garis berarti kan ke sini. Ini jangan pakai ini harusnya. Yang mana? Di UKBM kalian ada enggak? Oh, ini aja. Udah pakai ini aja. Iya, titik triple kan ya. Nah, ini aja pakai ini. Nah, berarti kan sini tadi padat, sini cair, sini gas. Nah, kalau membeku berarti kan perubahan dari padat ke cair ke padat gitu ya. Nah, berarti di sini tarik garis ke sini. Nah, berarti H ini adalah TF. TF saja atau TF0? TF0 gitu kan ya. Miliknya pelarut murni. Nah, sedangkan yang sini, yang tadi ini, berarti ini A ini tarik ke sini, berarti ini adalah TF. Bisa ya? Nah, berarti kalau diambil kesimpulan, jangan delta dulu. Antara TF dengan TF0 lebih besaran siapa? Yuk dijawab. Salah satu dah. Yuk. Antara TF sama TF0. Ini kan semakin ke sana semakin besar gitu kan suhunya. Lebih besar siapa? TF0. TF0 gitu kan. Nah, tadi kan ini katanya 0 derajat Celcius sudah mulai membeku. Tapi kalau ada zat larutnya berarti kan jauh lebih membutuhkan suhu yang lebih dingin gitu kan ya. Oke, berarti ini delta TF-nya adalah TF0 TF0 min dikurangi TF. dikurangi TF gitu. Nah, jadi dengan adanya zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut itu akan menyebabkan bagaimana titik bekunya jauh lebih tinggi atau lebih meningkat. Gimana? Dengan adanya zat terlarut dimasukkan ke dalam air, nah, TF-nya bagaimana? Lebih naik atau malah menurun? Wah, menurun gitu kan. Makanya ini TF-nya akan selalu lebih menurun gitu. Nah, sekarang kebalikannya ini yang dari cair ke gas berarti mendidih gitu ya. Kalau mendidih berarti yang sebelah sini itu air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat 100 derajat Celcius gitu kan. Nah, berarti kan sini TB 0 gitu ya. TB 0 yang harganya 100 derajat Celcius. Alah, siapa yang Oke, terus yang ini ada zat larutnya. Nah, berarti yang D ini kan mulai akan mendidih. Ini berarti TB saja gitu ya. Jadi kalau misalnya gampangnya, kenapa kok kalian itu memasukkan sayuran ke dalam air itu setelah airnya mendidih? Nah, kalau misalnya dimasukkan secara bersamaan, airnya lebih mudah untuk mendidih atau sukar mendidih? Lebih duluan mana? Lebih sukar mendidih kan kalau dimasukkan bersamaan, lebih baik masak air terlebih dahulu sampai mendidih baru dimasukkan gitu ya sayurannya. Itu dengan kata lain kalian masak mie gitu sampai mendidih dulu kan baru mie-nya dimasukkan gitu. Nah, jadi di sini antara TB punyanya larutan sama TB0 lebih besaran siapa? TB0. TB0 tadi berapa mendidihnya? Lebih cepat mendidih atau lebih sukar mendidih? 0 kan miliknya pelarut kan? Iya. Kamu mau masukkan apa ya? Mendidihkan air biasa, air murni sama air yang sudah ada mie-nya lebih cepatan siapa mendidihnya? Air murni. Air murni. Berarti antara TB0 sama TB itu lebih tinggian siapa suhunya?
TB. TB. TB TB. saja gitu kan? TB. Nah, yang TB gitu. Ini kan terlihat. Berarti kalau dimasukkan Ya, Bu. zat terlarut itu pasti akan menaikkan titik didih gitu. Makanya sini TB-nya akan selalu jauh lebih di atas 100 derajat Celcius. Biasanya ya 100, sekian, 101 gitu. Selalu jauh lebih besar gitu. Jadi kalau di sini dirumuskan delta TB berarti siapa dikurangi siapa? TB dikurangi TB 0. Dikurangi TB 0. Iya, TB dikurangi TB 0 seperti itu. Jadi ada rumus-rumus seperti ini kalian ya juga harus paham ini dapatnya dari mana gitu. Ada ceritanya nyambung dengan grafik ini. Tuh, jadi kalau misalnya langsung ditentukan delta TF-nya itu ya M molalitas. Oh, T besar ya. TF besar sekali. Nah, CM kali KF. Nah, KF ini adalah konstanta dari penurunan titik beku, konstanta dari titik bekunya. Sedangkan delta TB ya tinggal mengganti, berarti ini tetap ya menggunakan molalitas, bukan konsentrasi yang molar. Nah, ini tinggal KB, gitu kan? Mirip. Nah, tinggal kalian harus bisa menghitung konsentrasi dalam bentuk molalitas. Ya, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, yang terakhir ini ke tekanan osmotik. Kenapa? Pelan-pelan. Mana yang perlu di itu? Sampai sini paham, Mas? Sudah ya? Lanjut? Belum? Karena kok ikut-ikut nulis, Rek. Sudah ya? Oh, ini mau dicatat. Punisa ini sudah recording kok, jadi nanti Punisa share di YouTube. Jadi nanti siapa yang hari ini saat ini belum bisa join bisa lihat di YouTube. Kalian yang mau mengulang lagi pertemuan ini juga bisa lihat YouTube, gitu ya. Lebih enak kan? Iya, Bu. Oke, sekarang ke tekanan osmotik ya. Nah, soalnya waktunya cepat ini, hanya 40 jam kan? 40 menit, 40 jam. 40 menit. Oke, sini ke tekanan osmotik. Nah, kalau tekanan osmotik ini dilambangkan dengan Pi. Nah, kalau tekanan osmotik itu kaitannya dengan molaritas. Nah, ini awalnya itu dari sini, rumus ini. Kalian ingat nggak? PV sama dengan nRT. nRT. Nah, kalau di sini diambil P-nya saja, V-nya taruh di sebelah kanan, berarti kan sini N per V gitu ya, kali R kali T. T. N itu kan mol, jumlah mol. V itu kan volume larutan. Mol dibagi volume larutan itu apa tadi? Rumusnya apa? Molaritas kan ya? Per volume larutan. Nah, berarti kan di sini M besar, molaritas, dikalikan R, dikalikan T. Nah, tapi karena P ini adalah tekanan yang umum. Gitu. Nah, kita membahas yang tekanan osmotik, yang kaitannya dengan selaput semi permeabel atau membran semi permeabel. Makanya P ini akan berganti dengan simbol yaitu Pi. Gitu. Pi sama dengan MRT. M-nya adalah konsentrasi molaritas. Gitu. Nah, ini harus semi permeabel, bukan yang permeabel. Ini kaitannya dengan ini. Nih, kelihatan ya, ini ada urea 10%, ada urea 5%. Oke, di antara ini dua larutan ini siapa yang konsentrasinya jauh lebih besar? Yang 10% atau 5%? Urea. Iya, urea Yang semua. 10. 10% kan jauh lebih tinggi kan konsentrasinya. Iya. Nah, di sini ini mereka itu dipisahkan dengan membran yang semi permeabel. Nah, nanti di sini itu akan ada aliran antara ini zat pelarutnya.
Nah, di sini yang akan ada aliran dari yang konsentrasi lebih rendah, urea yang 5% ke konsentrasi yang lebih tinggi. Tapi di Tinggi. sini kan berarti kan ada urea, ada air gitu kan ya. Urea, air. Ini kan juga urea sama air. Tuh. Nah, di sini itu hanya molekul pelarut saja yang bisa masuk ke membran semi permeabel. Jadi kalau semi permeabel itu jauh lebih padat gitu. Ini akan terjadi perbedaan tinggi gitu. Setelah terjadi kesetimbangan, yang urea 10% akan jauh lebih banyak karena ketambahan air dari urea 5%. Nah, urea 5% ini akan kehilangan air, molekul-molekul air pelarutnya karena masuk ke urea 10%. Gitu ceritanya. 10%. Nah, jadi nanti di sini ini akan ada istilah isotonik, ada istilah hiper, ada istilah hipo. Kalau iso itu artinya sama. Itu artinya Pi-nya sama. Pi1 sama dengan Pi2. Pi2. Sekarang kalau hiper itu artinya apa? Lebih tinggi kan ya? Berarti misalnya Iya. Pi1 lebih besar daripada Pi2. 2. Kalau hipo berarti lebih rendah, berarti Rendah. Pi1-nya lebih kecil Lebih daripada kecil. Pi2. Pi2. Nah, sampai sini. Contoh soalnya sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan? Selesai sudah kita membahas tentang KB1 ini. Nanti di KB2 itu mirip, hanya dibedakan. Ada yang elektrolit, ada yang non-elektrolit. Guys, masih ada waktu sekitar 2 menit. Ada yang mau ditanyakan dari Ayu Berlatih ini? Ini enggak ada jawabannya, tapi tetap saja kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada? Kan setelah ngerjakan KB1 lanjut KB2 ya, Bu? Iya. Ya, Tapi beda pengumpulannya ya. Ada yang KB1 ya ada sendiri, KB2 sendiri gitu. Iya, KB2 sampai tanggal 30 kalau tidak salah. Iya, sudah silakan dikerjakan kapan itu. Ya, pokoknya Sudah ada, Bu, tinggal antara UKBM 1 sama UKBM 2 itu nyambung gitu. Kayaknya mudah kok ini ya. Sudah, Rek? Bisa diakhiri sudah? Ya? Ya, Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Enggak ada? Udah ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Ntar jangan keluar dulu, Bu Nisa. Bingung ini mau mengabsennya. Oke, kalau gitu ini harusnya nanti bisa share PPT aja ya biar kalian mudah untuk pahami. Oke, sudah ya, Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya di e-learning. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima